Halo, dengan Sayem Printer. Ini adalah channel YouTube resmi dari Sayem Printer Group yang bergerak di dunia printer, IT, dan penjualan spare part printer. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang, lebih detailnya adalah membahas tentang pergantian soket power supply dari mainboard tipe lama. Ini mainboard tipe baru. Ini kebetulan ada request dari kawan kita ini. Dia menghendaki mainboard baru, tapi minta soketnya yang model lama seperti ini. Ini caranya gimana? Caranya adalah dengan kita kanibal. Ini adalah mainboard yang sudah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi, dan sesuai dengan komitmen kami tidak akan menjual barang-barang rusak seperti ini, karena moto kami adalah good condition dan good service. Kalau sudah rusak ya sudah, ini sudah tidak kita jual dan kita jadikan kanibal saja. Berarti kondisi mainboard ini adalah rusak, perlu digarisbawahi, dan saya hanya mengambil soket powernya saja, soket power supply ini. Nah, ini sebagai contoh bagi teman-teman yang nanti menghadapi masalah, misalkan sudah beli mainboard atau mau membeli mainboard tapi kondisi soketnya berbeda seperti ini. Jadi salah satu jalan keluarnya adalah diganti soket. Ini cuma salah satu, ada beberapa metode lainnya yang mungkin tidak perlu dijelaskan di sini. Kami hanya fokus ke penggantian soket. Dan peralatan yang kita gunakan adalah satu solder. Ini solder biasa dengan ujungnya dibengkokin sedikit ya. Kalau kami itu senangnya seperti ini, ujungnya dibengkokin sedikit. Ini memakai daya 40 watt. 40 watt, mereknya adalah Good atau GOOT tulisannya, karena kami cocok dengan tools merek ini untuk solder. Kalau teman-teman punya merek lain nggak masalah, yang penting bagus dan dayanya cukup panas. Dan jangan gunakan solder-solder yang murahan ya, itu nanti bisa merusak PCB dari mainboard ini. Kemudian tool yang kedua, seperti biasa kita memakai timah. Timah ini secukupnya. Timah secukupnya. Kemudian adalah penyedot timah. Seperti yang kami sebutkan, kami cocok dengan merek Good. Ini cukup bagus dari kualitas bahan dan daya sedot ke timahnya. Kalau teman-teman pakai merek lain tidak masalah, yang penting kualitasnya bagus dan berfungsi dengan baik. Nah, ini kita singkirkan dulu yang baru. Ini fokus ke yang mainboard yang kita kanibal, kita copot soketnya. Ini kita copot. Di sekitar sini ternyata banyak komponen kecil. Nanti kalau pakai blower komponennya bisa pada copot. Yang di atasnya juga sama. Nah, ini di atasnya juga ada komponen kecil. Tapi kalau Anda memang senang pakai blower nggak masalah, asalkan pengerjaannya rapi dan plastik ininya masih utuh, tidak meleleh. Nah, ini kami contohkan pakai solder biasa.
kita nyedotnya satu persatu dan pakai irama. Kalau pakai solder biasa itu bagusnya seperti itu. Jadi kita bisa, misalkan udah terlalu panas, bisa berhenti dulu biar soketnya tidak meleleh. Ini kami contohkan secara langsung. Nah, ini kita blok sedikit. Nah, ini tunggu sampai benar-benar mau copot, tarik. Nah, ini sudah keangkat timahnya. Nah, setelah yakin sudah keangkat, pindah ke sebelahnya. Nah, ini tadi setelah semuanya kita sedotin timahnya, dan cara mengeceknya adalah dengan digoyang-goyang si pinnya ini. Ini si pinnya mau goyang atau tidak. Kalau belum mau goyang atau masih kenceng ke PCB-nya, jangan dipaksa untuk ditarik, nanti PCB-nya bisa rusak. Ini digoyang-goyang seperti ini. Kalau semuanya udah lolos, kalau sudah mau goyang semua, bisa ditarik soketnya dari bawah sini. Ini sudah lepas seperti ini. Kita udah berhasil melepas soketnya. Nah, kita sudah berhasil melepas soketnya. Kemudian kita beralih ke mainboard yang baru. Nah, mainboard yang baru dengan trik atau cara yang sama dengan cara yang tadi. Dan kuncinya adalah di sini adalah kesabaran. Jangan terlalu terburu-buru. Pastikan kalau solderannya sudah copot, timah-timahnya sudah copot, baru diangkat. Kalau tidak sabar, terlalu buru-buru diambil soketnya, nanti PCB-nya bisa rusak. Ya, ini caranya caranya sama persis dengan tadi ya. Mungkin tidak perlu kami demokan dalam video. Ini tadi mainboard yang baru sudah berhasil kita lepaskan pin-pinnya. Ini seperti biasa yang tadi, kita cek semua pin sudah lepas dan bisa tergoyang, berarti dia sudah lepas dari PCB-nya, tinggal ditarik dari atas. Ini sudah lepas, cukup mudah. Tinggal kita masukkan pin yang model lama yang sudah kita copot duluan tadi.
Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya modelnya. Lebih baik kita kunci dulu si pin ujung di antara ujungnya, ujung atas dan ujung bawah, biar nanti posisinya tidak berubah. Kita kunci dulu. Nah, kita kunci dulu. Nah, ini sudah cukup kuat, tinggal kita menyolder pin-pin yang lainnya. Nah, kita periksa solderannya apakah sudah sempurna atau belum. Karena spare part yang harganya cukup mahal, kita harus kerjaannya benar-benar bagus dan rapi dan kuat. Nah, ini bisa dilihat solderannya sudah cukup bagus semua. Ini cukup bagus semua. Ini langkah terakhir adalah dengan di thinner. Ini kita siapkan kuas kecil seperti ini, kemudian kita thinner aja biar bersih si port dari power supply tadi, bersih dari cipratan timah atau zat-zat yang terbentuk dari proses solder menyendul tadi. Sudah bagus ya. Ini tidak ada tinta tidak ada timah yang menempel antar pin yang membuat konslet, dan solderannya juga cukup rapi, bisa teman-teman lihat sendiri. Kita biarkan dia mengering sejenak. Kalau thinner itu tidak lama mengeringnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tes. Kita persiapkan untuk tes. Tes hanya untuk menyala saja ya ini. Sebelum kita pasangkan ke printernya, ini hanya tes menyala. Nah, karena ini tadi di papan sini dilakukan proses solder menyolder, lebih baik dikasih alas untuk meyakinkan kalau tidak ada timah yang bikin konslet. Kalau ada rontokan timah seperti ini,
tertempel di PCB nanti akan menjadi rusak. Ini power supply-nya kita siapkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang. Kita kunci. Kita pasang hanya panel saja ya ini. Tidak memerlukan yang lainnya karena hanya untuk tes nyala. Nah, ini sudah kita tes nyala. Ini dia. Di video ini sekaligus membuktikan dua hal. Yang pertama adalah power supply model lama bisa digunakan untuk motherboard model baru yang soketnya sudah berbeda. Dan yang kedua, mainboard Epson L1300 soket yang model baru bisa diakali atau bisa diganti, bisa dirubah ke soket model lama. Ini dari Sayem Printer. Sekian, terima kasih.